semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Chris dan Livy karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini, aku mau membagikan pengalamanku mengajar bahasa Inggris di Tiongkok. Sudah hampir 1 tahun, aku mengajar les privat bahasa Inggris di sini. Karena les privat, muridku tidak terlalu banyak. Satu kelas hanya ada 1 sampai paling banyak 4 anak. Dan murid-muridku sekarang anak kelas 1 dan 2 SD, sekolah dasar. Jadi masih kecil-kecil. Aku mengajar les mulai dari jam 5 sore sampai sekitar jam 6-an. Anak-anak begitu pulang sekolah, langsung dijemput orang tua, pergi ke tempat les. Waktu aku mendengar anak-anak kelas 1 dan 2 SD di Tiongkok pulang sekolah jam 4 lewat, aku jujur kaget banget. Mereka di sekolah dari jam 7 sampai jam 4 lewat. Wah, lama banget. Kalau dulu waktu aku masih SD, kalau nggak salah, jam 1 siang sudah pulang. Jadi, aku merasakan kalau kehidupan anak-anak di Tiongkok tidak sesantai, tidak semudah anak-anak sekolah di Indonesia. Bagaimana dengan di negaramu? Jam berapa anak-anak SD pergi dan pulang sekolah? Nah, sebetulnya tujuan utamaku mengajar les privat bukan untuk mencari uang, tapi untuk menambah pengalaman mengajar. Selama mengajar anak-anak, aku sudah belajar banyak hal. Yang pertama, bagaimana cara menenangkan anak yang menangis, anak yang mengambek. Awal-awal mengajar, aku merasa tertekan, merasa stres. Karena kadang-kadang anak-anak bisa tiba-tiba menangis, tiba-tiba mengambek. Kalau mengambek, diajak ngomong tidak mau, ditanya tidak mau jawab, mukanya enggak senang terus. Bahkan pernah ada 1 anak yang mengambek sampai 20 menit. Selama 20 menit itu tidak mau belajar. Pernah juga ada 1 anak yang menangis sampai 5 kali dalam 1 jam. Ini baru kejadian beberapa hari yang lalu. Dan anak yang sama juga pernah di dalam kelas teriak keras banget. "Ah!" Gitu. Waktu anak itu teriak, aku kaget dan bingung. Enggak tahu harus berbuat apa. Sekarang sudah hampir 1 tahun mengajar, aku mulai terbiasa dengan anak-anak yang tiba-tiba menangis atau mengambek. Kadang aku bisa tanyakan kepada mereka, "Kamu mau lanjut belajar atau istirahat dulu 10 menit?" Kadang aku juga bisa peluk mereka. Kadang aku diamkan saja. Nanti juga menangisnya, mengambeknya bisa berhenti sendiri. Sekali-kali aku juga bisa marah.
Pernah waktu aku marah, tanganku ditarik, dipeluk satu anak. Dia minta aku menenangkan diri. Dia minta aku jangan marah. Selain itu, selama mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Tiongkok, aku juga bisa melatih bahasa Mandarinku. Karena bahasa Inggris mereka belum lancar, aku jadi harus berbicara pakai bahasa Mandarin dengan mereka, terutama saat memberikan instruksi, memberikan pengarahan. Bahkan aku juga belajar sedikit bahasa kasar, bahasa kotor dalam bahasa Mandarin. Ada satu anak yang pernah mengatakan "wo ti kuai kuai" di kelas, dan anak yang lain marah ketika mendengar itu. Katanya itu omongan kasar, omongan kotor. Sampai sekarang aku masih tidak tahu apa artinya itu. Bahkan waktu dicari di kamus juga tidak ketemu. Para pendengar yang bisa bahasa Mandarin, coba beritahu aku apa artinya "wo ti kuai kuai". Nah, walaupun mengajar terkadang banyak masalah, menurutku mengajar anak-anak itu sangat menyenangkan. Ada banyak kejadian-kejadian lucu yang membuat aku terhibur, yang membuat aku senang. Menurutku mengajar itu seru banget. Yang pertama, pernah ada satu anak perempuan yang mencium pipi temannya yang laki-laki. Aku tidak tahu harus berbuat apa waktu itu. Kalau di Indonesia sih, sudah pasti aku marahi anak itu. Masih kecil, gak boleh cium-cium. Tapi kalau di Tiongkok, aku sempat berpikir mungkin ada perbedaan budaya. Makanya itu aku diam saja. Menurut para pendengar, bagaimana? Apa yang harusnya aku lakukan waktu melihat seorang anak mencium pipi temannya? Nah, yang kedua, ada satu anak yang waktu belajar tidak fokus. Sedikit-sedikit berdiri sambil melakukan gerakan aneh dengan kertas, paper. Nah, setelah aku tanya dia kenapa dia melakukan itu, dia bilang dia lagi merokok. Begitu terus berulang-ulang. Dia sering berdiri untuk merokok sebentar. Selama beberapa menit dalam 1 jam. Aku bilang sama dia, kalau kamu sedikit-sedikit merokok, nanti menulisnya enggak selesai-selesai. Dia jawab, justru aku sambil menulis sambil merokok. Astaga, belajar dari mana anak ini? Sambil bekerja sambil merokok. Aku pikir jangan-jangan dari ibunya. Tapi waktu ditanya, ibunya sih bilang dia tidak merokok ya. Tapi kita tidak tahu. Nah, itu dia pengalamanku mengajar bahasa Inggris di Tiongkok. Semoga para pendengar bisa menikmati cerita-ceritaku ya, dan belajar kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya, dengan menjadi sahabat Windah di Patreon, dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast, dan membagikannya di media sosialmu.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.